Ini kalau secara di Warta Jemaat kan keluarga Pak Hani Heidemans. Iya. Selamat malam. Pak Haninya lagi tidak bisa bergabung. Mungkin ada Ibu Meti kali ya? Ada Meti Kak ada Vivita tadi. Kalau ada ya, Bu Vivita? Bu Vivita. Selamat malam. Ya. Iya, silakan Bu malam. Vita untuk mewakili keluarga mengucapkan sambutannya. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Sektor Pelayanan 11. Terima kasih untuk malam ini sudah memberi kesempatan pada keluarga Hani Heideman. Saya atas nama adik saya, Iren dan Hani, mengucapkan terima kasih untuk Jemaat Sektor Pelayanan 11 yang malam ini berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya apa yang akan kita terima dalam pemberitaan firman Tuhan nanti menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih untuk Bapak Guntur yang akan menyampaikan firman. Kiranya apa yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih untuk mewakili keluarga, Bu Vivita. Bapak Ibu, kita akan segera mulai aja ya. Bapak Ibu boleh ambil saat teduh secara pribadi sebelum kita masuk di dalam tata ibadah keluarga sektor 11. Bermegah di dalam Tuhan berarti membanggakan dan membesarkan nama Tuhan dan segala perbuatannya yang ajaib di dalam hidup kita. Juga karena kita mengenal Tuhan dengan baik. Saat kita bermegah di dalam Tuhan, itu juga berarti bahwa kita mau menjadikan Tuhan sebagai fokus hidup kita. Sikap dan perbuatan harus mencerminkan kasih dan kemuliaan-Nya. Pujian yang kita terima bukan untuk memegahkan diri, namun memegahkan Allah. Kehormatan yang kita terima juga harus kita teruskan kepada Allah. Karena Dia yang paling pantas menerimanya. Bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Maka kita bisa sampai pada hari ini dengan banyak pencapaian berharga. Sehingga sangat layak untuk kita bermegah di dalam Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 17 menyatakan, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita datang beribadah kepadanya dengan hati yang tulus dan mengasihinya. Supaya ku
Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, yang bertakhta dan bersemayam di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sapa dan sembah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kembali kami datang dalam hadirat Tuhan di dalam ibadah rumah tangga sektor 11 pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh pimpin tuntun kami yang boleh hadir di dalam ruang Zoom ini dengan Roh Kudus-Mu, teristimewa pelayan firman kami, Bapak Penatua Guntur Subiantoro, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh urapi dia, agar ia boleh penuh dengan hikmat marifat dari surga, sehingga ia boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kami boleh mendengar, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Semuanya boleh kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pimpin tuntun kami dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuk dalam pembacaan Mazmur secara responsoria yang terambil dari Mazmur pasal 100. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan bunyi guru riuh ku dengar.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yeremia. Kita persiapkan terlebih dahulu. Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya 23 sampai ayatnya yang ke-26. Sekali lagi kita persiapkan Yeremia pasalnya yang ke-9, ayat 23 sampai 26. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada kesempatan yang indah pada hari ini, kami diberikan kesempatan untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mau kuasai hati kami, dan juga kuasai hidup kami, sehingga kami boleh mengandalkan Engkau. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberkati. Semuanya ini kami minta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 26 yang memberitakan, beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ya, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya patut mengucap syukur kalau kembali
diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini di sektor pelayanan 11. Walaupun pada saat ini kita masih melalui Zoom, ya. Jadi sekali lagi saya rasa saya juga dulu sudah sering ya, tetapi sudah cukup lama juga tidak menyampaikan atau tidak bertugas di sektor 11. Baik, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yaitu terambil dari kitab Yeremia 9 ayatnya yaitu 23 sampai 26. Dengan tema yaitu bermegah karena mengenal dan menaati Tuhan. Jadi sekali lagi temanya yaitu bermegah karena mengenal dan menaati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, naluri manusia itu memiliki tujuan agar dapat memperoleh hidup bahagia. Untuk mendapatkan kebahagiaan itu, manusia berlomba dengan menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya. Mereka bekerja keras dan kemudian mendapatkan kekayaan. Namun, ketika manusia mendapatkan semua itu, apakah ia sudah memperoleh kebahagiaan? Manusia memang menjadi bijak atau pintar melalui pengalaman hidup dan dengan pendidikan. Tetapi itu tidak menjamin dia bahagia. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Alkitab tadi, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Sekali lagi, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Demikian juga kekuatan dan kekayaan yang dicari dan diperoleh dengan berlelah. Itu pun tidak menjadi jaminan manusia memperoleh kebahagiaan. Di zaman yang makin modern ini, kebaikan Tuhan sesungguhnya makin dirasakan manusia. Tuhan memberikan berbagai fasilitas dan kemampuan bagi manusia. Kehidupan manusia makin sehat, makin kuat, makin kaya, dan makin canggih. Jika orang-orang para pendahulu kita itu yang telah meninggal satu atau dua generasi sebelumnya bisa bangun dari kuburnya dan membandingkan kehidupan di zamannya dengan kehidupan pada masa kini, ia akan berdecak kagum. Wow, begitu banyak perubahannya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Yeremia, perubahan itu juga yang sudah berlangsung di dalam kehidupan umat Tuhan. Israel di bawah kepemimpinan Raja Manasye telah menjalin hubungan bilateral dengan bangsa Asyur. Kehadiran Asyur cukup memberi andil bagi kemajuan Israel. Namun, Raja Manasye terbuai dengan kebijaksanaannya. Ia kehilangan sikap kritis, di mana Raja Manasye turut mendorong-dorong rakyat Yehuda mengikuti agama Asyur itu.
Dalam kemajuan dan syarat kejahatan itulah Yeremia mengingatkan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini, Yeremia bukanlah anti terhadap orang bijak. Yeremia tidak anti terhadap orang kuat. Dan Yeremia juga tidak anti terhadap orang-orang kaya. Yang mau Yeremia sampaikan sebagai hamba Tuhan adalah siapa sumber semuanya itu. Yeremia hendak menegaskan bahwa segala yang melekat pada umat Tuhan bersumber dari Tuhan. Oleh sebab itu, umat Tuhan harus senantiasa menyembah Tuhan. Kalaupun Asyur datang membawa perubahan, bukan berarti harus menyembah ilah orang Asyur. Sebab sesungguhnya yang berkenan mengutus bangsa Asyur membawa perubahan. Pada ayat yang ke-24 tadi, Yeremia berkata, siapa yang mau bermegah? Baiklah ia bermegah karena ia dan mengenal aku. Umat percaya boleh bangga atau bermegah dengan segala yang dimiliki. Tetapi sebagai anugerah Allah. Kita perlu memahami dan mengenal Tuhan sehingga kita dapat mengimani ungkapan Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 2 sampai 3. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memahami Tuhan. Nah, apa itu yang dimaksud dengan memahami Tuhan? Memahami Tuhan adalah segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kita harus mensyukuri segala yang melekat pada diri kita. Entah banyak atau sedikit, segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan berarti kita tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan atas segala sesuatu yang kita miliki bukanlah sekedar untuk pajangan atau dipamerkan. Tuhan menghendaki agar segala yang kita miliki dipergunakan dengan rendah hati bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kemudian kita lanjutkan, yaitu di ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-26. Itu berisikan ucapan Tuhan tentang hukuman yang dirancangkannya atas orang Mesir, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan Yehuda, yang adalah bangsa yang bersunat.
Dengan menyebut mereka demikian, firman Tuhan memperlihatkan bahwa sunat merupakan ritual yang umum di kalangan masyarakat Timur Tengah kuno. Karena itu, satu-satunya yang membedakan sunat yang dipraktikkan oleh Israel dan bangsa-bangsa lain adalah ikatan perjanjian mereka dengan Tuhan. Ikatan inilah yang menandai relasi dan status istimewa Israel, baik sebagai keturunan Abraham yang mewarisi janji Tuhan, maupun sebagai umat yang dipilihnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian, maka firman Tuhan yang menempatkan Israel seperti bangsa-bangsa lain yang bersunat menegaskan kegagalan mereka dalam memaknai sunat sebagai bagian dari ikatan perjanjian dengannya. Di mata Tuhan, sunat yang dipraktikkan oleh Israel tidak lain hanyalah ritual fisik belaka. Sebab kendati mereka bersunat, namun mereka tidak bermegah dalam pengenalan tentang Dia dan menaati kehendaknya. Itulah sebabnya Tuhan menyatakan bahwa Israel tidak bersunat hatinya. Jadi dikatakan bahwa Israel, dinyatakan bahwa segenap Israel tidak bersunat hatinya. Kedua bagian dalam perikop ini memperlihatkan pentingnya pengenalan akan Tuhan, yakni pribadi, pekerjaan, maupun ikatan perjanjian dengannya. Tanpa pengenalan demikian, manusia tidak dapat hidup dalam penyembahan yang benar kepadanya. Tanpa pengenalan akan Tuhan, manusia mudah memegahkan diri pada perkara-perkara duniawi yang semu dan fana. Demikian pengenalan akan Tuhan menjadi kunci dari kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, dari panjang lebar apa yang disampaikan firman Tuhan tadi, apa yang akan kita petik? Melalui Yeremia ini mengajak kita untuk bermegah dalam perkara-perkara rohani. Kalau kehidupan manusia pada saat ini sering sekali, entah itu disengaja atau tidak, kadang-kadang dia mau menunjukkan bermegah hal-hal yang duniawi. Contohnya yaitu kebijaksanaan, kemudian kekayaan, kemudian dan sebagainya, atau umur panjang. Nah, maksud saya di sini adalah manusia itu sering sekali menyombongkan dirinya atau menunjukkan dirinya. Ini loh, aku mampu. Apalagi kalau sudah mempunyai uang banyak, depositonya banyak, ya. Dengan demikian akan sangat mudah untuk jatuh, ya, di dalam kehidupan ini. Sedangkan Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu. Itu wajar dan memang sangat diperlukan oleh manusia, yaitu misalnya uang, kemudian jabatan, kemudian kebijaksanaan, itu orang semuanya mengejarnya. Ya, di dalam dunia ini semua mengejarnya. Tetapi yang utama yang dicari di dalam Tuhan bukan itu. Dan melalui Yeremia ini mengajak kita untuk
Salah satunya yaitu karena kita memahami dan mengenal Allah yang adil, benar, dan penuh kasih. Nah, kita juga perlu menyadari bahwa ketika kita mencari harta benda di dunia ini, semuanya itu juga akan kita tinggalkan. Tetapi kalau kita belajar untuk mencari Tuhan, ya, kita belajar untuk memahami dan mengenal Allah yang adil, benar, dan penuh kasih setia. Dengan demikian kita akan bisa bermegah dalam Tuhan. Dengan bermegah di dalam Tuhan, kita mengakui bahwa Dialah pemimpin dan sumber segala kebaikan dalam kehidupan kita. Dengan pengakuan ini, kita dimotivasi untuk melakukan apa yang diperintahkannya dalam ketaatan dan kerendahan hati. Demikianlah pengenalan yang baik akan Tuhan membawa kita untuk bekerja dan melayani dengan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Megahkanlah Dia yang setia, menyertai dan memberkati kita. Hidup memang tidak sepi dari tantangan dan pergumulan. Namun, mengenal Tuhan dan kasih-Nya membuat kita damai dan tenang. Tuhan setia kepada orang yang mengasihi-Nya dan adil kepada mereka yang berharap kepada-Nya. Sekali lagi, Tuhan setia kepada orang yang mengasihi-Nya dan adil kepada mereka yang berharap kepada-Nya. Megahkanlah Tuhan dan berhentilah menyombongkan diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui angkatku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tenteram. Kasih setia Tuhan sungguh kokoh dan ajaib. Kasih setia Tuhan abadi selamanya. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan,
mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan kebenaran secara hati. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan tadi, boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan yang indah pada malam hari ini, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi ini. Biarlah gereja-gereja dapat menyuarakan suara-suara kebenaran di dalam Tuhan dan dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk gereja GPIB dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah gereja GPIB juga boleh mewartakan suara-suara kebenaran. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GPIB Jatipon dari sektor 1 sampai 16. Kiranya Tuhan memberkati mereka pada saat ini. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel Karinda, Ibu Pendeta Ananguru, Ibu Pendeta Bogarsiwi, dan Bapak Pendeta Suripati. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan pelayanan dan keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah, bangsa, dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa secara khusus untuk jemaat sektor pelayanan 11. Kami mau berdoa untuk yang sakit, anak terkasih, Jason Konjongian, Ibu Leliawati Ludang, Ibu Penatua Argentin Mamuko, Eta Siahaan Mantiri, dan Ibu Keti Sumakul yang sakit berada di Rumah Sakit Hermina Manado. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau pada masa pemulihan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengirimkan dokter atau perawat atau melalui obat-obatan sehingga saudara-saudara yang sakit dan masa pemulihan ini boleh kembali sehat dan mengandalkan Engkau. Pada kesempatan yang indah pada hari ini, kami juga berdoa untuk lansia sektor 11. Kami mau berdoa untuk Oma Ludang, Oma Eli Mambu, Oma Dice Sekkeon, Opa Mantiri, Opa Ongirwalu, Opa Alek Tua Patinaya, Oma Agnes Sampau, Oma Tin Janursi, Opung Altar Siahaan, Opa Weli Sutanto, Opa Tini Dodo Kambe. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan semangat yang baru yang berasal dari Tuhan. Sehingga para lansia kami juga boleh hidup di dalam Tuhan. Biarlah semakin hari masa tua mereka boleh mereka andalkan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat sektor 11 dalam kesehatan, dalam kehidupan keluarga, kondisi ekonomi, dan juga pekerjaan dan pelayanan. Kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tetap menuntun dan memberkati mereka semuanya. Kami juga mau berdoa untuk
jemaat sektor 11. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan, pekerjaan, dan kehidupan pelayanan di dalam kehidupan setiap harinya. Kami juga mau berdoa untuk presbiter yang akan menjalani tugas yang baru. Kiranya Tuhan juga tetap menuntun dan menyertai mereka, sehingga mereka juga boleh bersemangat menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi yang belum terpilih atau yang sudah memasuki masa lansia. Kiranya juga Tuhan tetap senantiasa menuntun dan menyertai mereka, sehingga mereka tetap semangat di dalam kehidupan ini dan tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, banyak yang kami pinta, tapi tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semuanya ini kami pinta dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan
Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, jadilah pribadi-pribadi anak Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya, sebab kasih setianya besar atas kehidupan anak-anaknya yang taat kepadanya. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Amin.
Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Guntur Subiantoro. Ya, Tuhan Yesus memberkati. terima kasih. Langsung Terima doa kasih, kali. Pak Guntur, Iya. Pak Terima Ya. juga. Bapak Ibu Terima kasih. jemaat sektor 11 mohon tunggu sebentar, kita mau berdoa dulu bersama pelayan firman ya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kudus, yang bertakhta dan bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada malam hari ini kami sektor 11 GPB Jatipon telah boleh menyelesaikan ibadah rumah tangga. Dan kiranya firman yang boleh disampaikan oleh pelayan firman hamba-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan keluarga dari Pak Guntur, istri dan anak-anak, Tuhan boleh berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalani hidup ini, dan juga pekerjaan serta pelayanan yang dilakukan oleh Pak Guntur, khususnya di sektor 9, supaya segala sesuatu boleh ia lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih bagi keluarga Haidemans yang boleh membuka pintu keluarga memberkati, dan juga seluruh sektor 11 yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Inilah doa ungkapan syukur kami yang hanya kami alaskan, kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Ya. Bapak Terima kasih, Penatua Kak. Guntur Terima kasih, Subianto Pak Terima kasih Pak Guntur. yang Terima saat kasih. ini juga masih jadi korsek Ya. Pak sektor 9 ya. Steven, terima kasih juga Pak sudah Steven. melayani. Ya. Terima kasih, Pak Iya. Guntur. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Maaf kalau ada kata-kata mungkin yang kurang berkenan. Ya, Tidak. sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Tuhan Steven. memberkati kita. Ya, Terima Bung kasih ya, kita Kosa. foto ya. Sebelum Ya, warta ya. jemaat. Meta. Warta jemaat. Warta sektor. Ayo, Ayo, kakak. foto. Foto. Yang belum buka Buka kamera boleh itunya. dibuka. Sudah Kakak, Luis? Hitungan 3 ya. 1, 2. Senyum. Siapa yang nggak senyum nih? Oke, sekali lagi dengan gayanya. Silakan hitungan 3, 2. Oke. Oke. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Terima kasih, Sewa, Bapak Ibu. Guntur. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Warta untuk Pulang dia. Malam kehidupan semuanya. keluarga Pak Malam baik. Abraham Mana Putih. Salam, ya. semua. Ya. Iya. Oke. Ya, minggu depan, Ibu Korsek, minggu depan yang silakan. bertugas Pak Steven, PF-nya berserta karena udah peneguhan baru dengan Ibu Linda Kriko. Ya, yang bertugas persiapan hari Kamis. Lagi Lagi Zoom. Melalui Zoom ya. Ya, siap ya Ibu Linda Kriko. Ya, mana suaramu? Iya. Ya. Dinas perdana nih, Bu Linda, dinas perdana. Ya, awal. Karena udah peneguhan kan, nunggu baru. Ya, untuk hari Jumat jangan lupa yang udah diumumkan ya di WhatsApp grup dan juga tadi di Warta Jemaat. Jangan lupa jam 7 malam, jangan So, telat. ada. Ada refleksi ya.
Pak Stephen. Refleksi mah pijet. Refleksi lagi. Akhirnya kita main Korsek nih satu. badannya lagi pegel-pegel Soalnya nih. dia soalnya Mona habis pijit tadi. Refleksi. Dia habis berpijit. Bisa pijit soalnya. Ingat refleksi sedatu Bapak pijit. Iya. Iya, nanti hari Jumat pakai batik ya, calon presbiter. Ya Pak Guntur ya. Jangan telat ya, karena akan lama nanti acara persiapannya nanti. Itu aja ya Pak Stephen. Siap. Ya, Ya, pakai hanya batik. itu. Mau tanya Pak Stephen, itu kalau perempuan gimana itu? Dress atau Ya bebas lah mau pakai dress, batik, uh, monggo, yang penting atasannya batik. oh, Pakai ken-ken, pakai pakai ken-ken. ken-ken ya? Ya boleh, ken-ken, kon-kon juga boleh, pakai kin-kin ken-ken. juga boleh. Itu Oke pakai deh, ken-ken. jangan telat ya. Mungkin dari PKP Pakai ken-ken. silakan. Ya, makasih Bu Korsek. Ya. Selamat malam. Ibu-ibu, ada ibadah PKP sektoral hari Senin tanggal 31 bertempat di Ibu Mona Montolalu, dan untuk ibadahnya akan dilaksanakan pada jam 18.00 atau jam 6 sore. Mohon kepada seluruh ibu-ibu yang ada bisa beribadah bersama di tanggal 31 Oktober nanti. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you. Terima kasih Bless Bu you Joyce. too. Mungkin ada lagi? Kom Bapak, Kom Bapak mana nih? Kom Bapak nggak ada. Bapak belum ada. PKU nggak ada. Kalau Bapak itu nggak datang ya. Ya nggak ada. Ada PKLU mau ke Batam. Mantap tuh. Terus diem. Iya, baru mau masuk mau ke PKU. Batam, naik kapal. Baru mau masuk PKU. Iya. Yo, daftar John. Pasti ada yang kapal laut kok itu Dora. Ya udah tutup pendaftarannya. Udah habis. Udah Yang tutup. mau berangkat 29 orang. Oh, itu Bu Korsek yang 30 tahu. ya. tuh. Karena Bu Korsek juga PJ berangkat salah sebenarnya PJ PKLU itu dari awal mereka udah tawarkan. Langsung saya belum kan mereka langsung dari Bukan sendiri 30 gitu. ya, Mon? Ya udah harus Bukan ikut. 30. Hah? 29 Berarti ada yang keluar. sudah ditutup pendaftaran. Iya, karena udah banyak banget ini mengawasi oma-oma di opa-opa ini nih. Awas kalau nggak jaga kita ya. Ini tugasnya mengawasi ini Pak Guntur. Iya. Oma-oma ini, Awas kita aduh. tua-tua. Oma-oma Jadi harus jaga centil sama semua lagi. Jangan lupa ya oleh-oleh Harus jaga tas, tas. Satu oma. Iya, Jangan gitu lupa aja. Kepala Nagoya itu. Apa? Pokoknya anak mesti angkat kita naik tangga. So gila. Oh, iya loh. Untuk mengasih oma-oma malah oma-oma deh opa-opa jago-jago. Ya udah itu aja, mungkin ada yang lain mau bertanya atau apa? Silakan. Pak Hari mungkin ada yang mau Hari ditanya atau mau mungkin. disampaikan. Harus datang ya Pak hari Jumat. Nggak boleh tidak. Kalau tidak datang nggak bisa penugasan nanti hari Minggu. Terima kasih Kebetulan atas di tempat lain, Pak kesempatan Hari. yang diberikan. Salam kenal kepada Bapak Ibu Jemaat Sektor 11 Jatipon Bekasi. Awas Apa ya? Dibilang Awas kolom. Awas bilang kolom. Bu Korsek ada kasih ingat Pak Hari tuh, jangan sampai bilang kolom, sektor Jo. ya, itu hari Jumat boleh lah. Ya, Izin, harus, tapi Pak. Harus lah, iya. Betul.
Yang dari Bandung Jadi cepat-cepat kita aja, siap. Pak. Jangan lama. Jadi saya sekarang ini ada di Bekasi. Oh. Jadi ada sesuatu dan lain hal. Saya tadi dari jam berapa ya? Jam 1 tadi sampai sini jam 3 ya. Tapi besok pagi saya berangkat lagi. Nanti besok hari Jumat balik siang. Berarti Mar Jumat bisa, Kang? Dari Bisa lah. Bandung berangkat siang. Siap. Bisa. Bisa. Jalan cuma dekat ini. Bisa. Iya, Ya. Pak. Harus bisa ya. Soalnya kalau Bisa. tidak Kok kayak gini? persiapan, bagi siapa yang tidak persiapan, tidak bisa diteguhkan nanti hari Minggu. Itu aja. Ya, siap. Ya, Ibu Korsek. Ya, Pak Korsek ya 9 ya, Pak Guntur ya. Iya. Begitu kali ya. Ada Bu Linda peraturannya besok ya. jangan lupa persiapan jam 8. Iya ya, persiapan Iya, jam jam 8 8. oke. Iya, Siap. Ibu Linda. Ibu Besok Linda, ya, jam siap ya. 8. By Zoom ya. By Zoom. By Iya. Zoom. Ya. Oke. Oke, Terima selamat kasih. melayani Selamat Ibu malam. Linda Terima perdana. Lihat. Habis ini nanti minggu kasih. depannya Ibu Meita. Stefan semuanya. Ya, Ya. sama-sama. Nanti minggu Izin Bapak depannya. Ibu semua. Ya. Terima kasih Pak Guntur. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya terima kasih banyak. Ya. Berkati UNED. Kak Meta, Terima nanti kasih saya ya. telepon ya. Oke. Dah. Dah Dadah. semuanya. Luar ya. Yuk. Dah.